Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 58. Auk, lepaskan. Bo Taisu berseru keras ketika merasa betapa tenaga sinkang dari tubuhnya membanjir keluar, tersedot melalui tangannya yang menempel pada lengan lawan. Betapapun dia berusaha menarik tangannya, tetap saja tangannya itu menempel pada lengan lawan dan tenaga murni terus membanjir keluar. Wutut piar. Terpaksa Kun Liong melepaskan Bo Taisu guci arak di tangan Angbin Ciukui mengancam kepalanya dan dari mulut guci itu menyembur keluar arak merah yang mengancam kedua matanya. Bo Taisu terhuyung dan mukanya agak pucat. Dengan marah kakek itu menyerang dengan ujung lengan bajunya, membantu Angbin Ciukui dan Choa Tok Sian Li yang sudah menyerang Kun Liong, karena dia maklum bahwa pendekar ini lihai bukan main. Sementara itu, Gyokeng yang dilawan oleh Hek Isian Kou yang dibantu oleh banyak anak buah lembah naga, juga terdesak hebat. Namun, mengingat bahwa puteranya diikat di kayu salib dan terancam kematian yang mengerikan, pendekar wanita ini menjadi marah dan gerakannya menjadi berbahaya sekali, seperti seekor harimau betina diganggu anaknya. Juga Kun Liong, biarpun dikeroyok banyak sekali orang, karena mengkhawatirkan keselamatan Gyokeng, Lie Seng, Tio Sun dan Kui Beng yang sudah dikenalnya, mengerahkan seluruh kepandaiannya sehingga dia mengamuk seperti seekor naga sakti. Ayah, tiba-tiba sesosok bayangan yang gerakannya gesit sekali berkelebat memasuki medan pertempuran dan kepalan tangannya yang kecil merobohkan seorang anak buah lembah naga ketika dia meloncat ke dekat Kun Liong. Mei Lan. Tentu saja Kun Liong terkejut bukan main dan juga girang bercampur khawatir melihat anaknya yang sudah lama dicari-carinya itu. Terkejut karena tidak menyangka akan bertemu dengan puterinya di tempat itu, girang mendapat kenyataan bahwa puterinya masih hidup dalam keadaan sehat dan khawatir karena dia tahu betapa bahayanya tempat itu. Mei Lan ikut mengamuk membantu ayahnya dan anak yang cerdik ini tentu saja hanya menyerang anak buah lembah naga, tidak berani mendekati Bo Taisu, Angbin Ciukui, atau Choa Tok Sian Li. Tentu saja di dalam hatinya, Kun Liong ingin sekali membawa putrinya ke tempat sunyi untuk diajak bicara untuk melepaskan rindunya, untuk bertanya kemana saja perginya anak itu dan apa saja yang dialaminya. Akan tetapi jangankan untuk bercakap-cakap, untuk melirik saja ke arah putrinya itu dia kekurangan waktu. Sementara itu, Gyokeng yang mendengar suara Kun Liong menyebut nama Mei Lan, cepat menengok dan dia pun girang bukan main melihat bahwa benar-benar Mei Lan yang dicari-cari itu berada di situ. Pelak! Gyokeng terhuyung dan hampir roboh kalau saja dia tidak cepat berjungkir balik dan pedangnya menyambar merobohkan anak buah lembah naga yang tadi menghantam punggungnya dengan ruyung itu. Wanita ini merasa punggungnya agak sakit, akan tetapi dia tidak merasakannya karena semangatnya bertambah ketika dia melihat Mei Lan. Dia harus menyelamatkan Mei Lan di samping Lie Seng pula. Kun Liong maklum bahwa kalau saja Tio Sun dan Kui Beng dapat terbebas dari belenggu mereka, dua orang pemuda itu tentu akan dapat membantu dia dan Gyokeng menghadapi lawan yang begitu banyak. Bantuan Mei Lan saja kurang berarti, dan tanpa bantuan, dia khawatir bahwa dia dan Gyokeng akhirnya tidak akan kuat melawan lagi. Mengingat akan itu, Kun Liong mengeluarkan bentakan-bentakan keras dan serangannya yang amat hebat dengan ilmu Pat Hong Sin Kun, silat sakti 8 penjuru angin, membuat orang-orang selihai Bo Taisu sekalipun sampai meloncat mundur sedangkan Angbin Ciukui dan istrinya sampai terdorong ke belakang oleh sambaran angin pukulan-pukulan kedua tangan Kun Liong. Dan sedikitnya ada 4 orang anak buah lembah naga terlempar dan terbanting. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kun Liong untuk meloncat ke dekat Mei Lan dan berbisik. Lanji, kau cepat menyelinap dan bebaskan 3 orang itu. Mei Lan memang cerdik. Dia mengangguk karena dia tahu apa yang dimaksudkan oleh ayahnya. Tentu 3 orang itu perlu cepat dibebaskan agar dapat membantu mereka menghadapi musuh yang demikian banyaknya. Diam-diam gadis cilik ini merasa menyesal sekali mengapa bibinya, Yap In Hong, yang baru sekali itu dilihatnya, berada dalam kamar tahanan bersama Chia Bun Hou dan keduanya seolah-olah tidak memperdulikan apa-apa lagi, melainkan bermesraan, berdua di dalam kamar. Tentu saja gadis cilik ini tidak tahu apa artinya ketika dia berhasil sampai di tempat tahanan tadi dan mengintai, melihat betapa In Hong dan Bun Hou duduk berhadapan sambil bersila, memejamkan mata dan kedua telapak tangan mereka saling menempel dengan mesra. Maka setelah dia memanggil-manggil tanpa hasil,
Kemudian dia meninggalkan pesan yang harus ia sampaikan menurut apa yang dikatakan oleh Tio Sun kepadanya. Kini Meilan cepat meloncat, menyelinap ke belakang ayahnya sehingga dia terlindung oleh gerakan ayahnya dan dengan cepat dia menggunakan ginkang, lari meninggalkan gelanggang pertandingan menuju ke tempat di mana Tio Sun, Kui Beng, dan Hye Seng terbelenggu dan terikat pada tonggak kayu salib. Dengan tergesa-gesa dia mencoba untuk melepaskan ikatan kedua tangan Kui Beng. Makin tergesa-gesa, makin sukarlah bagi gadis cilik ini untuk melepaskan tali yang amat kuat itu. Terima kasih, adik yang baik, terima kasih. Suara Kui Beng ini makin menggugupkan Meilan. Jangan berterima kasih dulu. Kau belum bebas. Akhirnya Meilan berkata karena suara yang penuh keharuan itu benar-benar membikin dia gugup. Dia sendiri tidak mengerti mengapa dia lebih dulu menghampiri pemuda berambut keemasan ini untuk dibebaskan lebih dulu. Akan tetapi pada saat itu, terdengar bentakan-bentakan dan 4 orang anak buah lembah naga sudah menerjang maju ketika mereka melihat usaha Meilan untuk membebaskan tawanan. Meilan terpaksa melepaskan tali pengikat kedua lengan Kui Beng yang belum sempat dilepaskannya untuk menghadapi serangan 4 orang itu. Sebatang golok menyambar ke arah kepalanya. Meilan cepat membuang diri ke kiri dan ketika golok itu menyambar lewat, dia mengetuk dengan tangan kanan dimiringkan ke arah pergelangan tangan pemegang golok. Orang itu mengeluh, goloknya terlepas dan cepat Meilan menyambar golok itu dan membacok ke arah punggung lawan. Teringat bahwa mungkin dia dapat membunuh orang itu, Meilan mengurangi tenaga bacokannya sehingga sasarannya pun berubah ke bawah. Cerok! Aduh! Orang itu menjerit-jerit dan celananya basah oleh darah karena yang terbacok adalah daging tebal dari pinggulnya. Terang-terang! Berturut-turut Meilan menangkis tombak dan pedang dari 3 orang pengeroyoknya. Akan tetapi karena golok yang dirampas oleh Meilan adalah sebatang golok yang besar tebal dan berat sekali, maka tangkisan yang ketiga kalinya melawan pedang seorang anak buah lembah naga yang bertenaga kuat, goloknya terlepas dari tangannya. Dan 3 orang itu menubruk maju dengan senjata mereka. Meilan cepat melempar tubuhnya ke belakang, ke atas tanah dan ketika 3 orang pengeroyoknya itu menghujankan senjata mereka, gadis cilik ini bergulingan dan terus mengelak dengan cepat. Melihat ini, Kui Beng memejamkan mata, tidak tega menyaksikan gadis cilik itu terancam bahaya maut tanpa dia mampu menolong sama sekali. Tio Sun dan Hye Seng juga memandang dengan mata terbelalak penuh kegelisahan. Tio Sun sendiri tahu bahwa gadis cilik itu kecil sekali harapannya untuk dapat terhindar dari serangan bertubi-tubi dari 3 orang kasar yang seperti harimau-harimau kelaparan dan haus darah itu. Pemegang tombak itu menjadi gemas melihat betapa gadis cilik itu selalu mampu menghindarkan diri. Dengan teriakan buas dia meloncat dan menghunjamkan tombaknya ke arah perut Meilan ketika gadis cilik ini bergulingan. Meilan maklum akan bahaya yang mengancamnya, maka tiba-tiba saja dia meloncat ke atas, membiarkan tombak itu lewat dekat perutnya dan dengan lincahnya dia lalu miringkan tubuh dan menangkap tombak itu dengan kedua tangannya, memutar tombak itu sedemikian rupa sehingga tangan pemegang tombak itu terpuntir, lalu kakinya yang kecil menendang bawah pusar. Bocah setan, teriak pemegang pedang yang menusukkan pedangnya, akan tetapi Meilan menarik tombak itu secara tiba-tiba kemudian ketika si pemegang tombak mendoyong ke depan, dia menyelinap ke belakang tubuh si pemegang tombak sehingga nyaris pedang itu mengenai si pemegang tombak sendiri. Pada saat itu, pemegang ruyung menghantamkan ruyungnya dan dengan kakinya, Meilan mengait belakang lutut pemegang tombak sambil melepaskan tombaknya secara tiba-tiba. Des! Pundak si pemegang tombak itu menggantikannya menerima pukulan ruyung sehingga orangnya gelayaran. Bagus. Enci Meilan, bagus. Lawan terus, jangan menyerah terhadap monyet-monyet itu. Hye Seng berteriak-teriak gembira melihat sepak terjang Meilan dan mendengar ini, Kui Beng membuka matanya. Akan tetapi terpaksa dia memejamkan matanya lagi karena pada saat itu, 6 orang anak buah lembah naga telah datang mengeroyok Meilan. Sekali ini keadaan Meilan benar-benar terancam bahaya besar. Dia terhuyung dan roboh terlentang ketika pahanya kena tendangan dan agaknya orang-orang kasar itu sambil menyeringai bermaksud menubruk dan memperebutkan gadis cilik yang cantik itu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara melengking yang amat luar biasa dan akibatnya, 6 orang kasar itu terguling roboh semua. Mereka itu roboh bukan hanya mendengar suara melengking yang amat hebat itu, melainkan karena sambaran angin yang seperti badai mengamuk. Suhu! Hye Seng berteriak girang. Suhu, lekas tolong Enci Meilan.
Ternyata yang muncul itu adalah Kok Beng Lama. Dengan kedua lengannya yang besar, didahului oleh lengan bajunya yang lebar dan setiap digerakkan mendatangkan angin yang amat kuat, Kok Beng Lama mengamuk. Setiap kali dia menggerakkan tangan, tentu ada 2-3 orang anak buah lembah naga yang terpelanting, dan kakek gundul ini tertawa-tawa seperti seorang raksasa mempermainkan sekumpulan anak-anak nakal. Kok Beng Lama, bagus engkau datang menyerahkan nyawa. Tiba-tiba terdengar bentakan keras dan muncullah Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli yang langsung saja menerjang kepada Kok Beng Lama dengan hebat. Agaknya sekali ini dua orang kakek dan nenek itu tidak hanya mengandalkan dua tangan mereka yang ampuh, melainkan langsung mereka menggunakan sebatang tongkat butut untuk menyerang Kok Beng Lama yang mereka tahu amat sakti, bahkan mereka pernah dihajar jatuh bangun oleh pendeta lama jubah merah ini. Tongkat butut mereka adalah senjata mereka yang amat berbahaya dan begitu kedua orang kakek dan nenek ini menyerang, Kok Beng Lama hanya mengeluarkan suara ketawa satu kali karena dia harus menggerakkan kedua lengannya dengan pengerahan tenaga sepenuhnya untuk membendung banjir serangan dari dua orang kakek dan nenek yang lihai itu. Penci Meilan, lekas bebaskan aku. Aku harus membantu Suhu. Lhie Seng berteriak dan sekali ini Meilan lari menghampiri Lhie Seng dan akhirnya, karena ikatan kedua tangan Lhie Seng tidak sekuat ikatan di tangan dua orang pemuda itu, dia dapat membebaskan Lhie Seng. Bocah ini bersorak dan lalu menyerbu ke depan, ikut mengamuk melawan anak buah lembah naga. Akan tetapi, Meilan merasa sukar untuk dapat membebaskan Tio Sun dan Kui Beng karena kini dari pusat lembah naga, agaknya mengikuti munculnya Hek Hiat Moli dan Pek Hiat Moko, muncul pula sisa anak buah lembah naga yang amat banyak sehingga jumlah mereka kini ada 100 orang, dikurangi mereka yang sudah roboh oleh amukan Chia Giokeng dan Yap Kun Liong. Meilan harus membela diri pula karena sudah ada beberapa orang yang mengurungnya dan menyerangnya. Pertandingan itu berlangsung hebat bukan main, terutama sekali antara Kok Beng Lama yang dikeroyok dua oleh Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Beberapa kali pukulan Tian Te Sin Chiang yang menjadi pukulannya paling ampuh, berhasil mengenai tubuh dua orang pengeroyoknya. Pukulan ini pula yang dulu pernah dia pergunakan untuk menghajar dua orang manusia iblis itu. Akan tetapi sekali ini, Kok Beng Lama terkejut bukan main. Setiap kali terkena tamparan Tian Te Sin Chiang, kakek atau nenek itu memang terpelanting dan bergulingan sampai jauh, akan tetapi cepat meloncat bangun kembali dan agaknya sama sekali tidak terluka. Hahaha, lama yang hampir mampus. Pukulanmu tidak dapat melukai kami lagi. Pek Hiat Moko berseru sambil tertawa mengejek, lalu menyerang lagi dengan hebatnya. Tentu saja Kok Beng Lama menjadi terkejut dan heran, juga penasaran. Dia mengerahkan semua tenaganya dan kembali menggunakan Tian Te Sin Chiang. Dua orang kakek dan nenek itu berusaha mengelak dan beberapa kali mereka berhasil. Akan tetapi akhirnya mereka terkena juga oleh pukulan sakti itu dan keduanya seperti daun kering tertiup angin, terlempar dan terguling-guling. Akan tetapi, kembali mereka bangkit sambil tertawa-tawa tanpa menderita luka sedikit pun. Kini mengertilah Kok Beng Lama bahwa dua orang lawannya itu benar-benar telah menciptakan ilmu yang amat mujizat dan tubuh mereka telah terlindung oleh kekebalan yang bahkan tidak dapat ditembus oleh tenaga Tian Te Sin Chiang. Kok Beng Lama yang melihat betapa kini mata kiri Hek Hiat Moli telah rusak dan buta, maklum bahwa agaknya hanya di bagian mata saja dari dua orang itu yang tidak kebal, maka dia kini selalu mengarahkan serangannya kepada mata mereka. Akan tetapi, tentu saja dua orang itu sudah melindungi mata mereka dan amat sukarlah bagi Kok Beng Lama kalau hanya menyerang ke arah mata saja sedangkan dua orang lawannya membalas dengan serangan-serangan tongkat mereka yang ampuh ke seluruh bagian tubuhnya. Dan kakek raksasa dari Tibet ini harus mengakui bahwa bagi dia, yang kebal dan berani menerima senjata pusaka lawan hanyalah kedua lengannya, sedangkan tubuh bagian lain tentu saja tidak berani menerima totokan-totokan tongkat yang amat berbahaya itu. Dengan sendirinya, karena kurang sasaran, dia mulai terdesak hebat oleh kakek dan nenek iblis itu. Juga Kun Liong dan Giokeng terdesak hebat saking banyaknya pihak lawan yang mengeroyok. Bahkan Kun Liong sendiri yang sudah amat tinggi ilmunya, menjadi kewalahan menghadapi pengeroyokan banyak orang pandai dan pendekar ini makin khawatir menyaksikan keadaan yang berbahaya itu, apalagi setelah dia melihat bahwa di situ terdapat putrinya dan Lhie Seng yang bagaimanapun juga harus dapat diselamatkan keluar dari tempat itu. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang gegap gempita dan muncullah pasukan yang langsung menyerbu tempat pertempuran dan menyerang anak buah lembah naga.
Kiranya itu adalah pasukan pengawal dari kota raja, dipimpin oleh komandan pasukan pengawal Qin Yui, pasukan pengawal berbaju emas, yaitu Li Qin, dan dibantu pula oleh seorang tokoh pengawal tua yang dahulu amat terkenal, yaitu Tio Hokguan, ayah dari Tio Sun. Tentu saja Tio Sun dan Kui Beng girang bukan main melihat datangnya pasukan ini, apalagi Tio Sun yang juga melihat ayahnya datang membantu. Dua orang pemuda ini terharu juga ketika melihat bahwa pasukan itu mempunyai seorang penunjuk jalan yang bukan lain adalah gadis cantik yang buntung lengan kirinya sebatas pergelangan tangan, yaitu Liong Sikui. Memang sesungguhnya Sikui yang menjadi penunjuk jalan. Gadis ini bertemu dengan rombongan pasukan itu di luar padang bangkai dan segera dia menemui komandan pasukan itu, menceritakan tentang keadaan lembah naga dan tentang bahayanya melalui padang bangkai. Maka dia sendiri lalu menjadi penunjuk jalan sehingga semua pasukan dapat melalui padang bangkai dengan selamat dan tiba di lembah naga sewaktu di situ terjadi pertempuran hebat itu. Andai kata tidak ada penunjuk jalan ini, agaknya akan banyak prajurit yang menjadi korban keganasan tempat-tempat berbahaya di padang bangkai. Hek Isiankou marah sekali melihat bahwa muridnya yang menjadi penunjuk jalan bagi pasukan pemerintah itu, akan tetapi dia tidak dapat melampiaskan kemarahannya karena kini keadaannya menjadi berubah sama sekali. Jumlah pasukan pemerintah itu 150 orang dan mereka adalah pasukan Qin Yui yang terdiri dari prajurit-prajurit pengawal pilihan dan rata-rata memiliki kepandaian yang tinggi. Maka begitu mereka menyerbu, pasukan anak buah lembah naga segera terdesak hebat. Kini, dengan bantuan Sikui, Mei Lan berhasil membebaskan Tio Sun dan Kui Beng, dan dua orang pemuda itu segera terjun ke dalam gelanggang pertempuran, mengamuk dengan hebatnya. Juga Mei Lan tidak tinggal diam, mendampingi Lhie Seng mengamuk pula. Hanya Sikui yang menjauh dan tidak ikut dalam pertempuran, karena bagaimanapun juga, dia merasa sungkan kepada subonya, dan menjauhkan diri, hanya menonton dengan hati tegang. Munculnya pasukan Qin Yui membuat pertandingan antara tokoh-tokoh kedua pihak menjadi seimbang dan makin seru. Kun Leong yang tahu akan kelihayan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, sudah menerjang dan membantu ayah mertuanya, Kok Beng lama sehingga kakek dan nenek itu terpecah menjadi dua. Kun Leong melawan Hek Hiat Moli sedangkan Kok Beng lama melawan Pek Hiat Moko. Bo Taisu dihadapi oleh Giok Keng yang dibantu Kui Beng, sedangkan Hek Isiankou berhadapan dengan Ban Kin Kui Tio Hokguan yang dibantu oleh putranya sendiri, Tio Sun. Sedangkan Ang Bin Chiu Kui dan istrinya, Choa Tok Sian Li, mengamuk dikeroyok oleh pasukan Qin Yui. Perang kecil antara anak buah lembah naga melawan pasukan Qin Yui terjadi berat sebelah dan pihak anak buah lembah naga mulai berjatuhan. Hanya pertandingan antara para tokoh masih berlangsung seru dan ramai sekali karena keadaan mereka seimbang. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara yang halus namun amat berwibawa dan suara ini menembus semua suara hiruk-pikuk pertempuran itu, seolah-olah datang dari angkasa. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, tahan senjata! Para cuy sekalian, harap mundur dan biarkan saya menyelesaikan urusan pribadi dengan mereka. Mendengar suara yang penuh wibawa dan halus ini, Kok Beng lama sudah meloncat mundur dan terdengar suaranya yang mengguntur. Semua mundur, biarkan Ketua Qin Lingpai bicara dengan mereka. Suara pendekar sakti Chia Keng Hong tadi ditambah dengan suara Kok Beng lama ini cukup berpengaruh untuk membuat semua yang bertanding mundur dengan sendirinya, terbagi menjadi dua kelompok. Chia Keng Hong yang sudah berada di situ kini melangkah maju dan berkata dengan suara lantang. Pek Hiat Moko, bukankah engkau dan Hek Hiat Moli mengharapkan kedatanganku? Dari pihak lembah naga muncul Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, membawa tongkat butut mereka dan memandang kepada pendekar sakti itu dengan sinar mata marah karena kedua orang kakek dan nenek ini memang marah sekali menyaksikan betapa pihaknya menderita banyak kerugian dalam pertempuran tadi. Ketua Qin Lingpai, engkau mau bicara apa? Bentak Pek Hiat Moko. Chia Keng Hong dengan sekilas pandang saja sudah melihat bahwa pihaknya sebetulnya lebih kuat, apalagi di situ terdapat Kok Beng lama dan Yap Kun Leong, juga terdapat pasukan Qin Yui yang kuat dan banyak jumlahnya. Akan tetapi, dia tidak ingin melihat banyak orang menjadi korban dan terlibat dalam urusan ini, maka dia lalu berkata. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, tadinya, mendengar bahwa kalian telah menahan Siang Bo Kiam sebagai pusaka Qin Lingpai, saya menganggap bahwa kalian sengaja hendak menentang dan menantang kami dari pihak Qin Lingpai. Akan tetapi, kalian kemudian menculik Yap In Hong dari kota raja. Apakah sesungguhnya maksud hati kalian?
Kalau hanya untuk urusan Siang Bokiam dan kalian maksudkan untuk menantang kami, tidak perlu kita mengorbankan banyak orang, cukup hal ini diselesaikan di antara kita saja. Oleh karena itu, sebelum pertempuran berlarut-larut, saya datang dan minta agar engkau suka membebaskan Yap In Hong dan tentang Siang Bokiam, mari kita perebutkan dengan adu kepandaian. Orang Shichia. Memang sesungguhnya kami sudah lama mengharapkan kedatanganmu. Memang kami menahan Siang Bokiam untuk mencoba sampai di mana kelihayan ketua Chin Ling Pai. Akan tetapi bukan untuk itu saja. Kami menahan Nona Yap untuk menentang semua pembantu mendiang Tehu, musuh besar kami. Karena dia sudah mati, maka biarlah semua bekas pembantu dan sahabatnya mewakilinya untuk menyerahkan nyawa kepada kami. Moko dan Molly. Chia Keng Hong membentak. Caramu amat curang. Kalau kalian menantang mendiang Panglima Tehu, biarlah saya sekalian yang menjadi wakilnya. Kau bebaskan Yap In Hong dan mari kita selesaikan dengan kepandaian antara kita. Kongkong. Dua iblis itu juga menahan Paman Chia Bun Ho. Tiba-tiba terdengar suara Hye Seng berteriak. Mendengar ini berkerut kening ketua Chin Ling Pai. Sungguh dia belum tahu bahwa putranya juga tertawan. Kini dia memandang tajam kepada mereka dan bertanya. Benarkah itu? Benar, dan engkau hanya dapat membebaskan putramu melalui mayat kami, kata Hek Hiat Molly dan langsung nenek ini menerjang dengan tongkatnya. Bagus, kalau begitu terpaksa hari ini aku melenyapkan kalian. Chia Keng Hong berkata sambil mengelak dan balas menyerang. Maka berlangsunglah pertandingan yang amat seru dan mengagumkan antara ketua Chin Ling Pai dan kedua orang kakek dan nenek iblis itu. Chia Keng Hong adalah seorang pendekar sakti yang amat tinggi kepandaiannya. Biarpun usianya sudah kurang lebih 65 tahun, namun kehidupan yang bersih membuat tubuhnya masih tegap dan kuat. Kesehatannya baik sekali sehingga biarpun sudah lama dia tidak pernah terjun ke dunia Kang Ou, namun gerakan-gerakannya ketika bertanding tidak kelihatan kaku karena dia selalu berlatih diri di puncak Chin Ling Pai. Dengan ilmunya yang amat tinggi, yaitu ilmu silat Tai Kek Sin Kun, dia menghadapi tongkat kakek dan nenek itu dan selalu dapat menghindarkan diri dengan mudah. Sebaliknya dia telah mendesak dua orang lawannya dengan pukulan-pukulan sakti dari Tai Kek Sin Kun. Akan tetapi, seperti juga dengan Kok Beng Lama, ketika pendekar sakti ini berhasil memasukkan pukulannya dan dengan tepat berhasil menghantam mereka, baik Moko maupun Molly hanya terpelanting dan bergulingan saja, kemudian meloncat bangun lagi sambil tertawa dan menyerang lebih hebat lagi. Chia Keng Hong menjadi terkejut sekali. Sebagai seorang ahli silat kelas tinggi, maklumlah dia bahwa dua orang lawannya itu telah memiliki ilmu kekebalan yang mujizat. Biasanya, ilmu kekebalan yang mujizat seperti itu diperoleh dengan cara yang tidak lumrah, dengan ilmu yang mendekati ilmu hitam yang mengerikan dan biasanya hanya dapat dipecahkan kalau orang menguasai rahasianya. Setiap ilmu kekebalan yang didapat secara tidak wajar melalui ilmu hitam pasti ada rahasia kelemahannya, dan tanpa mengetahui akan rahasia kelemahan itu, sukarlah melukai mereka. Pada saat itu, Pek Hiat Moko menghantamkan tongkatnya ke arah kepala Chia Keng Hong dari samping kanan, sedangkan dari kiri Hek Hiat Molly menusukkan ujung tongkat dengan totokan-totokan maut ke arah lambung. Chia Keng Hong cepat menggerakkan kakinya, menggeser kedudukan tubuhnya dan secepat kilat dia menangkis dengan lengannya, bukan menangkis tongkat melainkan langsung menangkis lengan Pek Hiat Moko dengan mendorongkan tubuhnya ke depan. Plak! Chia Keng Hong terpaksa menggunakan ilmunya yang paling dirahasiakan dan yang jarang dikeluarkan karena ilmu ini memang amat mujizat, yaitu Tikai Beng. Seperti kita ketahui, di dunia pada waktu itu hanya ada dua orang saja yang menguasai Tikai Beng, yaitu pertama Chia Keng Hong dan kedua adalah Yap Kun Leong, karena hanya kepada Yap Kun Leong saja ketua Chin Ling Pai ini menurunkan ilmu mujizat itu. Bahkan dua orang anaknya, Giok Keng dan Bun Hou, tidak diwarisi ilmu itu. Tentu saja dibandingkan dengan Tikai Beng yang dimiliki Kun Leong, tenaga Chia Keng Hong jauh lebih kuat. Maka begitu kedua lengan bertemu, Pek Hiat Moko terkejut bukan main karena lengannya melekat dan ada tenaga sedot yang luar biasa dari lawan, yang menyedot tenaga sinkangnya. Akan tetapi, kakek bermuka putih ini segera menghentikan pengerahan tenaga sinkangnya dan sebagai gantinya, dia mengeluarkan ilmu kebalnya dan daya sedot dan tempel itu lenyaplah. Chia Keng Hong terkejut bukan main. Tadinya dia tahu bahwa di dunia hanya ada 3 orang tokoh yang mampu menghadapi Tikai Beng, bahkan mampu membuyarkan tenaga Tikai Beng.
Pertama adalah mendiang Tiang Pek Ho Siang yang telah meninggal dunia, kedua adalah Bun Huat Tosu, dan ketiga adalah Kok Beng Lama. Siapa tahu, kini agaknya kakek dan nenek ini pun menguasai ilmu kekebalan yang dahsyat membuyarkan tenaga Tikai Beng pula. Tidak ada seorang pun yang berani maju membantu Chia Keng Hong karena dalam hal pertandingan mengadu ilmu seperti itu, bantuan merupakan penghinaan bagi yang dibantu. Akan tetapi Kok Beng Lama yang sejak tadi menonton dengan penuh perhatian, maklum bahwa ilmu kekebalan dua orang kakek dan nenek iblis itu agaknya juga membuat ketua Chin Ling Pai yang lihai itu kewalahan. Dia sendiri tadi sudah merasakan kehebatan kakek dan nenek iblis itu, maka dia dapat menduga bahwa tanpa dibantu, agaknya ketua Chin Ling Pai itu mungkin sekali akan kalah. Hahaha. Kok Beng Lama tertawa. Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli agaknya bukan hanya mengandalkan ilmu kekebalan dari iblis itu, akan tetapi juga mengandalkan kecurangan dan sifat pengecut mereka. Mereka maju berdua menghadapi seorang lawan, sungguh kakek dan nenek tua bangka hampir mampus yang tidak tahu malu sama sekali. Suara raksasa dari Tibet ini memang keras dan nyaring sekali, terdengar sampai jauh dan memasuki telinga kakek dan nenek itu seperti ratusan jarum yang menusuk langsung ke jantung. Pek Hiat Moko yang cerdik maklum bahwa pendeta lama itu sengaja hendak membakar hati mereka, maka dia menulikan telinga dan diam saja tidak menjawab, melainkan mendesak Chia Keng Hong dengan tongkatnya. Akan tetapi tidak demikian dengan Hek Hiat Moli. Nenek ini merasa bahwa ilmu kekebalannya cukup dapat diandalkan dan sudah dibuktikan ketika dia menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Kok Beng Lama dan Chia Keng Hong. Memang, dalam hal ilmu silat, agaknya dia dan Pek Hiat Moko tidak dapat menandingi ketua Chin Ling Pai atau pendeta Tibet itu, akan tetapi dengan perlindungan ilmu kekebalan mereka, musuh-musuh itu dapat berbuat apakah? Hal ini membesarkan hatinya dan mendengar ejekan dan penghinaan Kok Beng Lama, dia tidak dapat menahan kemarahannya. Pendeta Gundul. Siapa takut padamu? Majulah kalau sudah bosan hidup, tantangnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Hahaha. Ketua Chin Ling Pai, aku sama sekali bukan membantumu, akan tetapi aku malu karena aku ditantang oleh nenek gila itu, hahaha. Kok Beng Lama sudah melangkah lebar dan memasuki gelanggang pertempuran. Tentu saja Chia Keng Hong tidak bisa melarang dan biarpun dia merasa kurang senang karena masuknya Kok Beng Lama seolah-olah menurunkan kehormatannya, seolah-olah dia telah kewalahan, namun sesungguhnya memang harus diakui bahwa tanpa dibantu oleh Kok Beng Lama, agaknya tidak mungkin dia dapat mengalahkan kakek dan nenek yang kebal dan tidak dapat terluka ini. Pada saat itu, terdengarlah suara keras disusul suara bangunan roboh dan debu mengebul tinggi. Suara hiruk-pikuk ini datangnya dari perkampungan Lembah Naga dan semua orang menengok dan otomatis pertempuran itu pun terhenti. Dan di antara debu-debu yang mengebul tinggi, muncullah dua orang laki-laki dan wanita. Mereka ini ternyata adalah Chia Bun Hou dan Yap In Hong yang datang sambil bergandengan tangan. Wajah mereka berseri-seri dan agak kemerahan, dua pasang mata itu mencorong aneh. Omitohut. Mereka berhasil menyatukan Tiante Xinjiang sampai di puncaknya, seru Kok Beng Lama dengan kagum dan juga heran. Dari pandang mata dua orang muda itu pendeta lama ini tentu saja dapat mengenal pancaran ilmu Tiante Xinjiang. Dan memang benarlah apa yang disangkanya itu. Seperti telah kita ketahui, Chia Bun Hou dan Yap In Hong setelah terbebas dari malapetaka yang akan mencemarkan nama dan kehormatan mereka, lolos dari racun pembangkit nafsu berahi di dalam kamar tahanan, Chia Bun Hou lalu menyalurkan tenaga Tiante Xinjiang, melatih dan memperkuat tenaga yang telah dimiliki In Hong. Ketika diam-diam Yap Meilan datang ke kamar tahanan, mereka berdua masih melatih diri dan menghimpun tenaga Tiante Xinjiang dengan duduk berhadapan dalam keadaan bersila dan kedua telapak tangan mereka saling bertemu dan menempel. Meilan dapat menyelinap ke tempat tahanan karena semua anak buah lembah naga sudah keluar dan siap menghadapi musuh yang datang menyerbu. Karena Meilan tidak berhasil menyadarkan mereka dari luar pintu kamar tahanan, maka terpaksa Meilan lalu meninggalkan sehelai daun yang sudah dia tulisi dan meninggalkan tempat itu. Ketika itu, sudah sehari semalam Bun Hou dan In Hong menghimpun tenaga dan akhirnya mereka merasa bahwa tenaga Tiante Xinjiang telah mencapai tingkat yang amat tinggi, terasa sampai ke ubun-ubun kepala mereka. Maka, mereka menghentikan latihan itu dan begitu mereka sadar, mereka mendengar suara ribut-ribut di luar kamar tahanan.
Suara itu terdengar agak jauh, namun kini pendengaran mereka ternyata menjadi jauh lebih tajam sehingga seolah-olah mereka mendengar semua yang terjadi di luar itu seperti di dekat mereka saja. Bahkan Bun Hou mengenal hawa pukulan ayahnya yang bertanding melawan dua orang kakek dan nenek iblis itu. Lihat ini, kata In Hong sambil memungut daun yang berada di kamar itu. Kiranya itulah daun yang ditinggalkan oleh Mei Lan dengan menyelipkannya di antara celah di bawah pintu kamar tahanan yang kokoh kuat itu. Mereka cepat membaca tulisan di atas daun yang dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa, namun cukup jelas untuk dibaca. Kelemahan Hekpek berada di antara lutut ke bawah. Hanya itulah kata-kata yang tercoret di atas daun, akan tetapi sudah cukup bagi Bun Hou dan In Hong. Entah siapa yang menulis ini dan entah benar ataukah hanya bohong, akan tetapi kita harus keluar dari sini sekarang juga, Hong Moi. Hek Isiankou juga menghadapi lawan yang terlalu berat baginya, yaitu pendekar Chia Keng Hong ketua Chin Ling Pai. Biarpun dia telah memainkan pedang hitamnya dengan sekuat tenaga, juga kadang-kadang dia mempersiapkan Hek Tok Ting, paku beracun hitam, yang berbahaya itu, namun dia tidak banyak berdaya menghadapi ketua Chin Ling Pai ini. Padahal pendekar sakti ini sama sekali tidak mempergunakan senjata, hanya menggerakkan kedua tangan dan kaki untuk menghadapi nenek berpakaian hitam ini. Pedang hitam di tangan Hek Isiankou mengeluarkan suara berdesing ketika menyambar-nyambar ganas, namun semua sambaran itu dapat dielakkan oleh Chia Keng Hong dengan mudah, dan kalau sekali-kali ada sinar hitam paku beracun menyambar, paku itu tahu-tahu sudah dapat dijepit oleh jari-jari tangan ketua Chin Ling Pai itu dan dikembalikan kepada pemiliknya. Membuat Hek Isiankou terkejut dan hampir termakan oleh senjata rahasianya sendiri sehingga setelah 3 kali selalu berakibat membahayakan dirinya sendiri, dia tidak berani lagi menggunakan paku-paku beracun dan hanya mainkan pedang hitamnya dengan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya. Angbin Ciukui juga menghadapi lawan yang terlalu tangguh baginya, yaitu Yap Kun Leong, dan istrinya, Choa Tok Sian Li diserang dengan hebat oleh Chia Giok Keng yang dibantu oleh Tio Sun. Tentu saja suami istri ini menjadi repot sekali dan hanya mampu menangkis dan mempertahankan diri saja tanpa dapat membalas sedikit pun juga. Sementara itu, Tio Hok Guan, komandan pasukan, dibantu oleh Shou Kui Beng dan semua anggota pasukan, bahkan nampak pula Lie Seng mengamuk bahu-membahu dengan Yap Mei Lan, menghadapi para anggota lembah naga yang berkelahi dengan nekat dan mati-matian sungguh pun mereka terdesak hebat dan satu demi satu mereka roboh oleh pihak lawan yang lebih banyak dan lebih kuat itu. Di antara para tokoh lembah naga, yang lebih dulu roboh adalah Bo Taisu. Kedua ujung lengan bajunya dapat ditangkap oleh cengkeraman tangan Kok Beng Lama yang tertawa bergelak dan ketika Bo Taisu mengerahkan tenaganya sehingga ujung lengan bajunya terobek dan kedua telapak tangannya menghantam dada Kok Beng Lama, pendeta raksasa ini sambil tertawa juga mendorongkan kedua telapak tangannya. Dua pasang telapak tangan yang penuh dengan tenaga sinkang itu bertemu di udara. Hebat bukan main getaran hawa yang terasa oleh semua orang yang sedang bertempur. Bumi seolah-olah guncang dibuatnya. Tubuh Bo Taisu tergetar hebat seperti orang sakit demam, kemudian dia terhuyung ke belakang, kedua tangan memegang dadanya, dari mulutnya keluar darah segar dan dia terpelanting dan roboh miring di atas tanah dengan nyawa putus. Kok Beng Lama tertawa bergelak lalu berkata, "Omitohut, kedua tanganku kembali berlepotan darah." Tidak lama setelah Bo Taisu roboh, menyusul Hek Isiankou yang roboh dengan pedang hitam menembus dadanya sendiri. Ketika dia menyerang dengan jurus nekat, yaitu seluruh tubuh mendoyong dan pedangnya menusuk ke arah dada Chia Keng Hong, pendekar sakti ini terkejut. Serangan itu hebat bukan main dan penuh dengan tenaga sakti karena nenek itu sudah nekat, mengerahkan seluruh tenaganya dan didorong oleh loncatan tubuhnya. Chia Keng Hong maklum bahwa kalau mengelak, dia menghadapi bahaya, maka dia lalu mengerahkan tenaga sakti di kedua tangannya lalu dia menangkis dari samping sambil mengeluarkan lengkingan keras. Itulah sebuah jurus dari Tai Kek Sin Kun. Tangkisan ini mengandung kekuatan yang demikian dahsyatnya sehingga ketika mengenai pedang maka pedang itu membalik dengan cepatnya dan menusuk dada Hek Isiankou sendiri sampai tembus di punggung. Tentu saja nenek itu terjengkang roboh dan tewas seketika. Chia Keng Hong berdiri terbelalak memandang. Dia tidak sengaja membunuh nenek itu dan dia menarik napas panjang, merasa ngeri dan menyesal mengapa dalam usia tuanya dia masih harus membunuh orang sengeri itu keadaannya. Angbin Ciukui yang kasar itu pun roboh tewas oleh tamparan tangan kiri Kun Leong,
Sedangkan istrinya pun roboh dan tewas oleh pedang di tangan Chia Giokeng setelah hampir saja wanita perkasa ini menjadi korban jarum racun ular yang dilepas oleh Choa Tok Sian Li. Sedangkan pasukan lembah naga tinggal sedikit lagi yang masih bertahan, namun mereka terdesak hebat dan tak lama kemudian, orang terakhir dari mereka pun roboh. Memang hebat sekali pasukan yang diberikan oleh Raja Sabutai kepada gurunya itu, karena pasukan itu merupakan pasukan berani mati yang melawan musuh sampai orang terakhir roboh dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang melarikan diri, sungguh pun mereka sudah dari tadi tahu bahwa pihak mereka sudah pasti kalah. Kini tinggal kakek dan nenek iblis itu saja yang ternyata masih sanggup bertahan melawan Bun Hou dan In Hong. Bukan main hebatnya pertandingan antara mereka ini, dan biarpun In Hong dan Bun Hou sudah berhasil menguasai ilmu Tian Te Xinjiang secara sempurna, namun ternyata tidak mudah bagi mereka untuk mengalahkan dua orang tua iblis itu. Kekebalan tubuh mereka memang menggiriskan sekali, dan biarpun dua orang muda itu sudah memperoleh petunjuk melalui Meilan tentang kelemahan mereka dan sudah terus-menerus menunjukkan serangan mereka ke arah bawah lutut kaki, namun mereka belum juga berhasil. Selain kedua orang kakek dan nenek itu terus melindungi kaki mereka, juga dua orang muda itu tidak tahu dengan pasti di mana letak kelemahan itu, dan biarpun mereka telah beberapa kali berhasil menghantam betis, tulang kering dan mata kaki, namun dua orang itu hanya terlempar dan bergulingan, namun ternyata bukan disitulah letak kelemahan itu karena mereka masih mampu melawan makin dahsyat dan nekat. Memang kakek dan nenek iblis itu telah nekat ketika mereka melihat bahwa semua teman mereka telah roboh. Chia Giokeng dan Tio Sun sudah bergerak maju hendak membantu, akan tetapi Kok Beng Lama dan Chia Keng Hong mengangkat tangan melarang mereka atau siapapun juga membantu. Mereka ini melihat betapa Bun Hou dan In Hong dapat menandingi kakek dan nenek itu, dan agaknya dua orang muda itu tahu akan kelemahan lawan yang jelas dapat diduga tentu berada di kaki mereka. Buktinya mereka selalu melindungi kaki mereka dan kelihatan terkejut dan gugup ketika kaki mereka terus-menerus diserang. Chia Keng Hong tanpa disengaja berdiri di sebelah Kok Beng Lama. Mereka saling pandang dan melalui pandang mata mereka, kedua orang sakti ini mengerti akan keadaan yang sedang bertanding. Mereka tadi pun sudah mengukur tenaga dengan kakek dan nenek iblis itu dan mendapatkan kenyataan bahwa mereka berdua itu memang memiliki kekebalan yang mujizat. Di kaki sebelah mana agaknya kelemahan mereka? Kok Beng Lama mengomel seorang diri, suaranya lirih akan tetapi terdengar oleh Chia Keng Hong. Di mana kalau menurut dugaan Lo Cian Pui? Tanya Chia Keng Hong sambil menoleh. Keduanya saling pandang dan keduanya berpikir keras, menggali ingatan mereka tentang pengetahuan mengenai ilmu-ilmu yang mujizat dan aneh. Dan dugaan Tai Hiap? Tanya pula Kok Beng Lama. Kedua orang sakti itu lalu menggunakan ujung sepatu mereka untuk menggores-gores di atas tanah dan keduanya lalu saling membaca tulisan kaki mereka. Ternyata keduanya berbunyi sama, yaitu telapak kaki. Mereka tertawa dan mengangguk-angguk. Lo Cian Pui harap suka memberitahu kepada In Hong, saya akan memberitahu kepada Bun Hou, kata Chia Keng Hong. Kok Beng Lama mengangguk dan kedua orang sakti ini lalu mengerahkan ilmu mereka yang hebat, yaitu ilmu Choan In Jip Bit, mengirim suara dari jauh, dengan kekuatan kaikang mereka. Bibir mereka bergerak-gerak dan tidak ada orang lain yang mendengar suara mereka kecuali orang yang ditujunya. Bun Hou mendengar bisikan suara ayahnya dan In Hong juga mendengar bisikan suara Kok Beng Lama yang parau. Kelemahan mereka itu mungkin sekali terletak di telapak kaki mereka. Tentu saja kedua orang muda itu merasa girang mendengar ini. Sudah sejak tadi mereka menyerang ke arah kaki tanpa hasil dan mereka bahkan mulai meragukan kebenaran pemberitahuan yang ditulis di atas daun itu. Melihat kenyataan betapa kakek dan nenek itu mati-matian melindungi kedua kaki mereka, agaknya pemberitahuan itu memang benar, akan tetapi mengapa semua serangan mereka yang berhasil mengenai bagian kaki tidak merobohkan mereka? Mengapa kedua orang sakti, Chia Keng Hong dan Kok Beng Lama dapat menduga bahwa mungkin sekali kelemahan kakek dan nenek itu berada di telapak kaki? Mereka teringat akan ilmu kekebalan mujizat kaum hitam atau golongan sesat, yang berbeda dengan latihan ilmu kekebalan kaum putih yang melatihnya dengan dasar sinkang yang kuat. Golongan sesat melatih ilmu kekebalan dengan bermacam cara, dicampur dengan ilmu hitam, ilmu sihir dan dengan ramuan-ramuan racun yang berbahaya.
Mereka teringat bahwa latihan ilmu kekebalan yang menghasilkan kekebalan seperti yang dimiliki kakek dan nenek itu mungkin kalau tubuh mereka itu sudah seperti mati sehingga pukulan-pukulan sakti tidak lagi mempengaruhi tubuh mereka, dan tubuh yang seperti mati itu hanya dapat dicapai dengan melumurinya dengan racun-racun yang luar biasa. Biasanya, bagian yang dilumuri racun itu tidak boleh tertutup dan harus dibiarkan terkena angin, sinar matahari bahkan sinar bulan sehingga ada kemungkinan mereka bertapa sampai berbulan-bulan dengan tubuh dilumuri racun-racun setiap saat. Akan tetapi, tidak mungkin orang dapat melumuri racun seluruh bagian tubuhnya, misalnya andai kata dia rebah terlentang, tentu punggungnya terlewat, kalau duduk tentu pantatnya, dan kalau sambil berdiri telapak kakinya. Kini, melihat betapa punggung, pantat dan seluruh bagian tubuh kakek dan nenek itu benar-benar kebal, agaknya satu-satunya tempat yang lemah tentu di telapak kaki dan sangat boleh jadi ketika bertapa sambil melumuri tubuh dengan racun, kakek dan nenek itu menyiksa diri dengan berdiri terus selama entah berapa hari atau berapa bulan. Jadi, kalau seluruh anggota tubuh itu seolah-olah sudah mati, hanya kedua telapak kaki itu yang hidup. Tentu saja, selain bagian lemah ini, sepasang mata mereka pun merupakan bagian lemah, akan tetapi mereka selalu melindungi kedua mata mereka, apalagi setelah mata kiri Hekhiat Moli menjadi buta oleh jarum rahasia dari arca kaisar di istana dahulu itu ketika dia dan Pekhiat Moko menyerbu istana. Bersambung ke bab 59. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.